سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Lahir batin mohon maaf. Malam ini sebenarnya kondisi saya sedang tidak sehat. Suara mendadak hilang. Jadi nanti saya mohon kerjasama. Hanya satu yang berbicara, yang lain tutup mulut. Hentikan semua aktivitas. Malam ini berikan yang terindah untuk Rasulullah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa bil. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, bahasa Inggrisnya betakon. Banyak orang Inggris. Kenapa tadi saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengulangi salawat 3 kali kepada Rasulullah? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, medit, merigehese, korek, buntut kasir? Bahasa Inggrisnya pamalar. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pamalar, engken? Jawabannya, dia adalah orang-orang yang ketika nama Nabi disebut, telinganya mendengar, mulutnya diam, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah hakikatnya orang yang pamalar menurut Nabi. Mana dalilnya? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Nabi, adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya diam, tidak mau bersalawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak ada kata titik, terus menerus bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua panggilan akhirnya sama, hanya alaihi salam saja. Kita buktikan sama-sama. Saya sebut nama nabinya, bantu saya jawab yang kompak, alaihi salam. Nabi Allah Adam, cuma alaihi salam saja. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, sampai
sampai Nabi Isa semua sama, hanya alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya jawabannya paling beda, ketika disebutkan namanya jawabannya paling indah, ketika disebutkan namanya jawabannya paling istimewa. Sallallahu Allah yang maha kita puja memujinya, Allah yang maha mulia memuliakannya, Allah yang maha kuasa saja bersolawat untuknya. Bapak Ibu, hari ini saya ajak kita getarkan ruangan ini dengan bersalawat. Siap? 50 orang. Sekali lagi, mana semangatnya? Siap? Kayak terpaksa. Tidak akan rugi siapapun yang nanti ikut bersalawat, karena di antara keistimewaan yang Allah berikan buat Nabi yang tidak Allah berikan buat Nabi lain adalah Allah menciptakan malaikat khusus. Tugasnya tugas khusus, kalau disingkat Satgasus. Tapi tugasnya bukan backingin 303, tugasnya bukan jual narkoba, Satgasusnya bukan backingin judi online, Satgasusnya bukan sponsori prostitusi, tapi Satgasus malaikat khusus, tugasnya khusus keliling di muka bumi nyari orang-orang yang mau menggerakkan lisannya berselawat untuk Nabi. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan malaikat-malaikat khusus, tugasnya keliling di muka bumi mencari orang-orang yang mau menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Rasulullah. Kalau seandainya malaikat itu melihat, menemukan, mendengar ada yang bersalawat kepada Rasul, maka kata Nabi, yuballighuni min ummatis salam, malaikat itu akan membawa salawat dari umatku dan melaporkan kepadaku di Madinah. Bapak Ibu, jarak sini ke Madinah naik pesawat 10 jam. Nggak tahu kalau naik kelotok. Tapi dengan secepat kilat, salawat kita sudah dibawa malaikat, dilaporkan kepada Rasulullah. Malaikat akan berkata, ya Rasulullah, ada satu pengajian di kampung ya itu maksudnya, nggak usah melotot-melotot, dihadiri oleh Fulan bin Fulan, dihadiri oleh Fulanah binti Fulan. Coba dengarkan, bukan hanya namamu yang dapat berkah karena disebut malaikat, makhluk yang gak pernah maksiat, tapi nama ayah ibumu ketiban berkah. Bukan namamu yang akan didengar oleh nabimu, tapi nama ayah ibumu pun ikut dikenal, didengar oleh orang yang akan menjamin syafaat untukmu. Maka guru saya berpesan, semakin banyak bersalawat, semakin sudah berbakti dengan orang tuanya. Mungkin malam ini ayah ibu kita sedang menangis di dalam kuburnya, tapi berkat salawat yang dikumandangkan anak cucunya, mereka dapat rahmat, mereka dapat syafaat, mereka dapat ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Semuanya kita getarkan majlis ini dengan bersalawat. Biarkan orang bilang kita gila,
asalkan gilanya karena ingat Rasulullah daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik. Tenang, ini cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Saya sedikit-sedikit harus doping, minum air hangat-hangat plus jeruk, paling tidak bisa menyambung suara. Alhamdulillah, satu cangkir habis, suara mulai membaik, perut mulai kembung. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada segenap para habaib yang hadir hari ini. Mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Bu, saya mau tanya, cinta dengan Rasulullah? Belum kompak, jawab yang keras, cinta dengan Rasulullah? Jangan bilang cinta kepada Nabi kalau tidak bisa mencintai anak cucunya. Jangan kayak Wahabi, Salafi, ngaku-ngaku cinta dengan Nabi tapi nggak mengakui anak cucu Nabi. Bapak Ibu, silakan beli kitab. Judulnya Al-Minahul Makkiyah fi Syarhil Hamziyah. Saya keliling nyari kitab ini di Indonesia, tidak ketemu. Alhamdulillah saya bisa dapatkan kitab ini, karangan Al-Hakim An-Naisaburi, di mana? Di kota Mesir. Saya nitip dengan teman saya, salah seorang ulama di sana. Begitu saya lihat di dalam kitab itu, halaman 531 ada hadis sahih. Nabi pernah bersumpah, walladzi nafsi biyadi la yu'minu abdun bi, demi zat yang nyawaku ada di genggamannya, la yu'minu abdun bi, kata Nabi, tidak dikatakan seseorang itu dia beriman kepadaku hatta yuhibbani, sampai dia mencintai aku, wala yuhibbuni, dan tidak dikatakan dia mencintai aku hatta yuhibba zawi, sampai dia mencintai anak cucuku. Ana harbun liman harabahum, kata Nabi, aku datuknya siap menabuh genderang perang kepada siapapun yang memerangi anak cucuku. Maka istighfar yang memfitnah para habaib, istighfar yang mendolimin para habaib. Bukan mereka yang akan membalas, tapi datuk mereka yang akan memberikan balasan fi yaumil qiyamah. Belajar, buka kitab Minahul Makkiyah karya ulama besar Al-Hakim An-Naisaburi. Wasilmun liman salamahum,
Kata Nabi, aku datuknya akan berdamai kepada siapapun yang menjalin perdamaian dengan anak cucuku. Wa aduun liman adahum, aku memusuhi siapapun yang memusuhi keturunanku. Alah, hati-hati kata Nabi, man adza qarabati faqad azani, siapa yang menyakiti keturunanku, keluargaku, berarti dia sudah menyakiti aku. Wa man azani faqad azallah, siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Betul? Maka jangan bilang cinta kalau nggak memuliakan anak cucu Nabi. Wahabi, Salafi, cintanya cuma cinta monyet doang. Ngaku cinta dengan Nabi tapi nggak percaya dengan keturunan Nabi. Bujur Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekali lagi, tidak ada manfaatnya mau sebanyak apapun ibadahmu, mau di depan Ka'bah sekalipun, kalau seandainya mati bawa kebencian kepada ahlul bait Nabi. Maka saya sedih, kadang-kadang lucu lihat Wahabi mengaku dia paling hebat ibadahnya, tapi dalam hatinya ada kebencian dengan anak cucu Nabi. Silakan beli kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim, Al-Mustadrak ala Sahihain, buka jilid ketiga. Lihat halaman 161, ada hadis yang sangat panjang. Tapi di akhir hadisnya Nabi pernah memberikan sebuah catatan. Apa kata Nabi? Falau anna rajulan, kalau seandainya ada seorang laki-laki, sofana baina rukni wal maqam, hari-harinya beribadah di antara maqam. Di mana? Antara Hajar Aswad dan maqam. Di mana? Di Mekah. Di mana? Di depan Ka'bah, tempat mustajab. 24 jam ibadah di depan Ka'bah kata Nabi. Fasalla wasam, hari-harinya salat 24 jam. Wasam, siang harinya puasa tiap hari. Tsumma laqiyallah, kemudian dia meninggal dunia kata Nabi. Fahuwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin, tapi sayang kata Nabi, dia mati bawa kebencian kepada anak cucuku. Cuma bawa kebencian, bukan bawa fitnah, bukan memfitnah, baru membenci, belum membunuh, belum menzalimi, baru membenci. Apa kata Nabi? Dakhalan nar, orang ini pasti masuk ke surga. Nggak dilihat ibadahnya di depan Ka'bah, nggak dilihat puasa setiap harinya, nggak dinilai Allah salatnya, nggak ada arti semua kebaikannya kalau sudah menyangkut luka di hati Rasulullah. Bujur, silakan beli kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Betul? Saya pernah tanya dengan guru saya, Habib, apakah hadis ini bisa berlaku mafhum mukhalafahnya, kebalikannya? Beliau bilang bisa. Artinya kalau ada di antara kita ibadahnya nggak banyak-banyak amat, katakan dosanya banyak, tapi mati bawa cinta buat ahlul bait, rahmat Allah akan datang. Allah nggak lihat dosa kita, tapi yang Allah lihat adalah kecintaan kita. Itu yang akan mendapatkan titisan rahmatan lil alamin yang Allah hadirkan dalam diri Nabi kita, masuk surga insya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita doakan para habaib, para tuan-tuan guru yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya,
Allah jaga semangat istiqamahnya. Allah jauhkan ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Malam ini saya tambahkan ilmu singkat untuk semuanya. Jangan sungkan-sungkan menjawab amin, amin, amin setiap kali telinga kita mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun. Habib, apa untungnya buat saya kalau saya mengaminkan doa orang? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama dari Allah, dua-duanya dapat berkah yang sama. Ketika yang berdoa, doanya diijabah Allah, maka yang mengaminkan dapat jatah yang sama. Terlambat. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada semua panitia yang sudah bersusah payah mengemas acara yang begini indah. Kita doakan juga semua yang sudah menjadi wasilah, para panitia semuanya yang mengizinkan, yang memfasilitasi, yang ikut meramaikan, yang ikut mensyiarkan, termasuk semua kita yang hadir malam ini. Mudah-mudahan Allah catat setiap kedip mata, setiap hembusan napas, setiap tetesan keringat, setiap langkah kaki. Allah catat nilainya jihad di hadapan Allah ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini saya tidak merasa jadi tamu, saya tidak merasa jadi orang asing. Malam ini saya seperti sedang melihat, menatap, memandang semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Malam ini saya seperti sedang merasa pulang kampung. Sebelum saya ke sini, tadi saya ceramah di daerah Turki. Tungkaran belok kiri. Sepanjang jalan dari Turki menuju ke sini, saya baru menyadari ternyata ada kemiripan daerah sini dengan daerah kampung datuk saya di Arab. Apa yang mirip? Nampak tadi sepanjang jalan, Masya Allah, pohon kurma. Sawit, saya pikir kurma. Ada cerita yang indah ketika pertama saya masuk ke Kalsel. Sampai sekarang tidak bisa melupakan kenangan itu. Saya sudah keliling Indonesia, saya sudah keliling lebih dari 15 negara. Tapi saya bangga malam ini menyampaikan satu-satunya provinsi yang paling antik, sekali lagi, yang paling antik sedunia, Kalimantan Selatan. Takbir. Enggak percaya, saya bocorin malam ini. Yang paling antik itu Kalimantan Selatan. Di mana-mana di dalam negara baru ada provinsinya, tapi hanya di Kalsel, di dalam provinsi ada negaranya. Jujur benar. Di mana-mana di dalam negara baru ada provinsi-provinsinya, tapi cuma satu-satunya di dunia di dalam provinsinya ada negaranya. Jujur, bukan cuma satu negara, ternyata banyak negara-negara lain di dalam provinsi ini. Saya pernah di-prank oleh panitia di Alevia. Habib, besok Habib akan kami bawa tabligh akbar ke kota, ke negara Sudan.
Saya membayangkan Sudan negara Arab yang indah. Begitu sampai sungai danau. Saya pernah di prank panitia, Habib besok kita akan pergi ke negara Tarin. Saya membayangkan negeri Hadramaut, datuk moyang saya. Ternyata Tanjung Rema. Saya pernah diajak pergi ke satu tempat. Saya tanya, kemana sekarang? Kita akan menuju Eropa. Di mana itu? Kanada. Ternyata kandangan dalam. Saya diprank lagi oleh panitia, dibawa ke tempat jauh. Saya tanya, kok jauh banget? Kemana? Maklum Habib, kita akan main ke Amsterdam. Amsterdam. Ternyata amuntai masuk dalam. Saya yakin, seyakin-yakinnya yang ada di depan saya ini adalah wajah-wajah orang yang pernah dipuji Nabi. Sekali lagi, Nabi pernah memuji semua bapak ibu yang ada di depan saya. Di mana Nabi memuji kita? Di depan para sahabatnya. Seperti apa pujian Nabi buat bapak ibu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi. Lebih keras semuanya. Ya Rabbi Satu hari Nabi pernah duduk dengan para sahabatnya. Lalu Nabi memberikan sebuah catatan. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang-orang yang pernah melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Siapa yang Nabi maksud? Mereka para sahabat. Mereka hidup di zaman Nabi, mereka melihat Nabi, mereka beriman, mereka dijamin dapat satu keberuntungan. Tapi Nabi lanjutkan pesannya, summa tuba, keberuntungan yang pertama, summa tuba, keberuntungan yang kedua, summa tuba, keberuntungan yang ketiga. 3 kali Nabi mengulangnya, beruntung, beruntung, beruntung. Untuk siapa? Liman lam yarani wa amanabi. Kata Nabi, buat mereka yang tidak pernah melihat aku tapi mereka beriman dan cinta kepada aku. Siapa sebenarnya yang Nabi maksudkan itu? Inilah wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan kita. Kita nggak pernah hidup di zaman Nabi. Kita tidak pernah menatap wajah Nabi yang sangat indah. Kita nggak pernah mendengar hadis keluar dari lisan Nabi secara langsung. Kita nggak pernah jihad bareng Nabi. Malam ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya, bersyukurlah Allah pilih kita menjadi para pecinta Nabi, menjadi orang-orang yang beriman dengan Nabi. Meskipun jarak kita jauh dengan Nabi, Nabi di Madinah, kita di Kalsel, tapi demi Allah jarak jauh hati kita sangat dekat dengan Nabi. Takbir! Demi Allah, sampai detik ini ada orang yang dekat dengan Nabi, dekat di Mekah, di Madinah, tapi mereka tidak sedekat dengan Nabi seperti kita. Kita jarak jauh, hati dekat. Setiap maulid Nabi nggak pernah absen menyambut, memeriahkan lahirnya Nabi. Di Mekah, Madinah ada yang dekat dengan Nabi, boro-boro mau merayakan maulid Nabi. Yang ada paling demen membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi. Siapa? Wahabi, Salafi, salah pikir. Betul? Ngaku-ngaku dia salafi, padahal eyangnya Wahabi, Ibn Taimiyah gak hidup di zaman salafi, hidupnya di zaman setelah salaf. Kok bisa ya ngaku-ngaku salafi?
Itu namanya bungul-bungul pintar. Bujur, bujur. Orang seluruh dunia ketika bulan Maulid merayakan Maulid Nabi. Seluruh dunia, seluruh dunia. Orang setiap Maulid Nabi menyebar berita undangan hadiri Maulid Nabi. Dia malah kepanasan, dia malah teriak-teriak. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa yang pertama kali teriak ketika Maulid Nabi? Demi Allah, ketahuilah iblis laknatullah. Silakan beli kitab Hilyatul Aulia, silakan beli kitab Bidayatun Nihaya, silakan cek tafsir Ibn Katsir. Di sana ada sebuah hadis Nabi memberikan bocoran, ada 4 tempat iblis itu pernah teriak. Satu, dalam hadis disebutkan inna iblis ronna arba'u ronnan, 4 tempat iblis teriak. Satu, kapan? Warannatan hina lu'ina, ketika dia terlaknat, dia teriak, dia marah, dia murka. Yang kedua, ketika dia terlengser dari surga, tereliminasi, terpental, dikeluarkan dari surga, dia teriak. Yang ketiga kapan? Ketika mendengar maulid Nabi Muhammad sallallahu. Jadi yang gak senang dengan maulid berarti keturunan siapa? Karena eyangnya si iblis itu yang pertama merasa risih, merasa marah, murka, teriak-teriak ketika mendengar maulid Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang gak suka dengan maulid Nabi, orang lagi seneng-seneng mengamalkan ayat, dia yang malah susah. Padahal yang kita lakukan ini adalah perintah Allah. Buka surah Yunus ayat 157 kalau nggak salah. Apa ayatnya? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakan ketika engkau merasa karuniaku menghampirimu, rahmatku mendatangimu, maka sambutlah datang karuniaku, sambutlah datang rahmatku dengan bergembira. Demi Allah saya sampaikan, tidak ada karunia yang paling besar yang Allah berikan buat kita kecuali hadirnya Habibuna Muhammad sallallahu. Demi Allah, tidak ada rahmat yang paling dahsyat yang Allah berikan buat kita kecuali hadirnya Habibuna Muhammad sallallahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidak ada rahmat yang lebih besar kecuali hadirnya Nabi. Maka yang hadir hari ini setiap maulid Nabi bergembira, tidak merupakan satu amalan yang sia-sia. Ini mendatangkan pahala, karena apapun yang Allah perintahkan ketika dilakukan pasti akan mendatangkan pahala dan kemuliaan. Tapi itulah Wahabi, gagal faham, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Walau bajaran, walau betul. Betul, betul, betul. Maulaya sa